Yang di pojok sana jelas? Yang laki-laki jelas? Enaknya berdiri apa duduk nih? Semuanya. Oke. Kita berdiri aja. Mas, minta tolong deh dioperasikan nanti sesuai instruksi. Jadi berdirinya di mana ini? Nutupin ya? Pindah geser aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain amma ba'du. Teman-teman remaja Purworejo semuanya, apa kabar semuanya? Mas-mas yang soleh-soleh yang ganteng-ganteng ini. Apa kabar Mas? Krik-krik. Jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, 9, 10. Yang perempuan banyak banget. Mbak-mbak semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada materi kita, saya punya permintaan kepada mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Silakan kalian tengok kanan kirinya dan silakan kalian sapa. Yes. Sudah? Sekarang kalian kenalan, silakan. Kenalan dulu. Sudah pada kenal belum? Udah kenal? Semuanya sudah saling kenal? Mas-mas sudah? Coba Mas, itu sebelahnya namanya siapa? Belum kan? Coba saya tes ya. Coba Mbak yang di depan. Yang mana nih? Yang pojok. Nah, sebelahnya namanya siapa? Itu namanya siapa? Sekarang kembali, siapa nama temannya? Oh, sudah kenal berarti. Oke. Alhamdulillah. Berarti insya Allah kita di sini itu selain dapat materi, nantinya kita juga saling menambah saudara, insya Allah. Jadi kita saling kenal, kita bisa menjadi teman karena Allah Subhanahu Wa Taala yang nantinya insya Allah kita bawa sampai ke surganya, insya Allah. Baik, setelah kalian sudah saling mengenal, sekarang saya ingin tanya di sini yang masih SMA siapa? Angkat tangan coba. 1, 2, 3 laki-laki. SMP atau SMA? SMP, Masya Allah. Bagus. Yang SMA yang putri? Banyak gak? Sekarang yang mahasiswa coba. Semuanya, kebanyakan mahasiswa ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, kemudian perkenalkan. Nama saya Muhammad Husain Fahrudin. Saya akamsi sini ya. Anak kampung sini tapi bukan Sebo. Sebelahnya Sebo Menggalan yaitu Kampung Baledono. Di belakang sana. Oh, sama. Iya. Alhamdulillah. Saya sekarang statusnya masih sekolah ya. Saya masih jadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Saya sekarang di jenjang S2 jurusan dakwah. Nanti silakan kalau mas-mas
ataupun siapapun yang ada di sini, kalau Allah berikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Madinah, nanti kabar-kabar aja tak ajak makan unta. Oke. Baik, insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan membahas suatu tema yang berjudul Jika Kau Benar Sahabat, Kenapa Kau Biarkan Aku Bermaksiat? Nah, ini judulnya bagus gak? Nah, ini judulnya kan relate banget ya dengan keadaan kita semua sekarang ini. Baik, berarti insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan paham bagaimana definisi daripada pertemanan yang sejati, pertemanan yang sehat, bukan pertemanan yang toksik. Oke. Karena yang kita inginkan adalah pertemanan yang semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup teman-teman sekalian sekarang ini? Apakah orang tua? Apakah saudara? Ataukah teman? Jawab yang jujur. Sekarang ini waktu remaja, di usia-usia teman-teman semua ini, seringnya itu sama teman apa sama orang tua? Nah, dari 24 jam itu kira-kira sama temennya berapa jam? 24 jam. Oh, pesantren ya? Oh ya, pesantren. Kalau yang nggak pesantren, di sekolahan kan, di sekolahan itu juga sebagian besar sama teman-temannya, ya enggak? Maka oleh karena itu, teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita, karena kita main juga sama temannya, enggak mas? Main sama teman, kita punya teman main. Kalau laki-laki punya teman main bola, kalau perempuan punya teman apa? Teman gibah atau teman apa? Jalan. Semua dari kita punya pertemanan. Pertemanan karena kita hidup tidak bisa sendirian. Kita banyak menghabiskan waktu kita dengan teman-teman kita. Kita main bareng, nongkrong bareng, kemudian makan bareng, jalan bareng, bahkan kemana-mana adanya sama teman-teman kita. Makanya pertanyaan yang tadi jawabannya apa? Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita sekarang? Adalah teman kita. Baik. Tentu kalau kita membahas tentang judul ini, kita ingin tahu sebenarnya pertemanan kita itu adalah pertemanan yang baik atau tidak. Maka jawabannya adalah kita harus melihat tolak ukurnya, standarnya. Maka standar dalam pertemanan kita itu harus kita jadikan standarnya adalah standar dalam agama Islam kita ini. Bagaimana kemudian Islam menjelaskan tentang pertemanan yang baik, pertemanan yang nantinya akan apa ini? Yang membawa ke surga, tidak hanya di dunia. Semua di sini pengen sama teman-temannya semuanya masuk surga enggak? Pengen pertemanannya sampai di dunia aja apa sampai ke surga nanti? Iya. Baik. Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, sekarang saya ingin bertanya, apa makna dari teman bagi teman-teman sekalian? Yang dinamakan dengan teman itu apa sih? Silakan, ada yang mau jawab? Saya punya teman. Saya menyebutnya teman atau sahabat karena dia mungkin karena dia satu misi dengan saya, Mas. Dia lagi ngafalin Quran bareng saya gitu. Bagus. Ada lagi yang bilang, saya teman sama dia karena ya cocok aja sih, Mas. Ngobrolnya nyambung misalnya. Atau saya temanan sama dia ya karena ya kita cocok aja sih. Jadinya ya udahlah kita buat circle aja ini gitu, kemana-mana bareng. Baik. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kita akan membahas tentang pertemanan ini dalam agama Islam. Silakan Mas dilanjutkan slide-nya. Nah, baik. Sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian sekali lagi. Kira-kira kalau teman kalian itu tiba-tiba di depan kalian jatuh nih, reaksi teman-teman sekalian apa? Apakah ditolong apa dibiarkan? Ketawa. Kalau teman-teman
Di depannya ada temennya yang dia lagi renang, kemudian mau tenggelam. Kira-kira ditolong apa dilihatin apa diketawain? Dapat dilihatin aja. Kalau di hadapan teman-teman sekalian, ada temen nih, gitu kan. Tiba-tiba dia dalam lagi keadaan yang membutuhkan. Kira-kira ditolong apa enggak? Ditolong. Kenapa kita tolong? Karena dia teman saya, Mas, gitu kan. Oleh karena itu saya tolong dia. Oke. Kalau gitu sekarang pertanyaan yang lain. Kalau kita melihat teman kita lagi males sholat, kita biarin apa kita deketin? Apa kita ajak dia, semangatin dia lagi? Kalau kita lihat teman kita, dia tadinya rajin, semangat, tiba-tiba dia malas bolos sekolah. Kira-kira kita nasihatin apa kita biarin? Kalau kita lihat teman kita, tadinya dia semangat untuk melakukan ibadah, ngafalin Qur'annya semangat-semangatnya, tiba-tiba dia langsung futur, gak mau lagi ngafalin Qur'an. Yang kita lakukan apa? Kita ingetin dia apa kita tinggalin dia? Benar. Kok saya dengernya ragu ya? Beneran? Oke. Terkadang kita itu lebih cepat menolong teman kita yang terluka dengan luka yang terlihat daripada kita menolongnya ketika kita melihat di dalam dirinya ada luka di dalam imannya. Kenapa? Karena manusia itu secara kenyataannya dia itu lebih cepat untuk menolong sesuatu yang terlihat daripada sesuatu yang tidak terlihat. Padahal kalau kita ingin berbicara tentang pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, kita itu yang senantiasa kita lihat adalah keimanan daripada teman kita. Karena dalam pertemanan karena Allah yang kita tuju itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pertemanan tapi pertemanan kita masih berlandaskan karena dunia, karena asik ngobrol, karena teman jalan, karena teman main. Kalau laki-laki ya teman mabar, push rank sampai imo. Ada yang di sini nge-push rank sampai imo nggak? Kok ketawa di belakang? Maka pertemanan yang seperti ini belum dinamakan dengan pertemanan karena Allah. Pertemanan karena Allah itu adalah pertemanan yang standarnya itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang dia lihat itu adalah apakah pertemanan saya ini sesuai diridhai Allah atau tidak, dihadapkan dengan batasan-batasan syariat, dengan ketentuan-ketentuan aturan dari syariat. Syariat itu kan ada perintah, ada larangan. Bagaimana kita di hadapan perintah Allah dan bagaimana di hadapan larangan Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik adalah teman yang saling menasehati, teman yang saling mengingatkan, saling merangkul, bukan teman yang kalau melihat temannya lagi jatuh malah dibiarin, gitu kan? Kan analoginya sama, gitu kan? Kita mungkin nanti ada yang mengatakan, Mas, saya tuh mau ngingetin dianya lagi malas sholat, tak ingetin, ayo sholat lagi, lagi males, gitu. Nanti ajalah sholatnya, masih ada acara belum selesai, misalnya. Atau nanti ajalah tak tunda, mau sholatnya waktunya juga masih lama. Terus dihadapkan dengan maksiat, temannya lagi terjatuh dalam maksiat. Mas, Mbak, ayo sadar, ini kamu lagi maksiat. Kamu nggak boleh maksiat. Saya ingatkan kamu untuk kembali minta ampun kepada Allah. Ayo kita kembali lagi ke jalan istiqomah. Terus temannya bilang, biarinlah, itu urusan-urusanku bukan urusanmu. Pernah nggak kita dengar kayak gitu dari teman kita? Lo gue gitu kan. Kamu, saya. Jadi saya nggak peduli lah, itu urusanku, aku maksiat juga aku sendiri. Oke, kalau sekarang kita analogikan dengan ini, teman kita lagi jatuh, gitu kan? Teman kita lagi jatuh dari motor, kemudian dia ternyata nggak mau ditolong, atau kita lihat teman kita nih lagi lewat suatu jalan, di depannya ada jalan buntu, di depan jalan buntu itu nanti ada jurang. Kita ingatkan nggak pengendara motor ini, Mas, jangan lewat sini, di depan sana ada jurang.
atau kita biarin aja, gitu kan. Nah, ini ya. Jadi analoginya seperti ini. Kalau dia beralasan enggak mau gitu kan, saya mau tetap aja gitu kan. Kita harus tetap nolongin dia, karena kalau enggak dia akan terjatuh di dalam sesuatu yang mencelakakan dirinya. Demikian pula kita mengingatkan kita ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita jangan diam aja. Kita harus kemudian mengajak dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Baik Mas, silakan. Oke. Nah, di sini kita masuk kepada slide yang selanjutnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana sih pengaruh cinta karena Allah di dalam pertemanan yang kita rasakan di dalam hati kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salafun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an yuqdhafa finnari kama yakrahu an yuqdhafa finnar." Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi apa kata Nabi? Kalau 3 ini ada di dalam diri teman-teman sekalian, di situ teman-teman sekalian akan merasakan iman itu manis di dalam hati. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Dan yang kedua adalah seorang yang mencintai temannya, berteman dengan temannya itu lillah, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta karena Allah itu adalah manisnya iman. Kita di dalam mencintai teman kita, dalam pertemanan, kita harus cinta karena Allah. Karena dengan cinta karena Allah itu, di situ kita akan merasakan iman itu rasanya manis di dalam hati. Kita akan merasakan indahnya persahabatan yang sejati. Persahabatan yang bukan hanya karena asyik ngobrol, tapi visinya nyambung, sama-sama ingin ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita membiarkan teman kita terjatuh dalam maksiat, itu belum dinamakan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana slide selanjutnya, silakan. Nah, selanjutnya lagi. Selanjutnya. Nah, ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Ukuran kesempurnaan iman seseorang itu diukur dari bagaimana dia mencintai temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai karena Allah, yang dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dan dia menolak karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Jadi ukuran persahabatan sejati itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manfaat duniawi. Semuanya itu diukur dengan apakah Allah ridho dengan perbuatan ini atau tidak di dalam pertemanan tersebut. Sehingga pertemanannya sehat, bukan pertemanan yang toksik, bukan pertemanan yang di dalamnya ada suatu kemudorotan atau keburukan-keburukan. Karena kalau semuanya karena Allah, semuanya di dalam pertemanan itu adanya kebaikan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendorong, bukan saling menjauhi, bukan saling kemudian di situ ada permusuhan dan sebagainya. Dikembalikan lagi Mas slide yang sebelumnya. Ya. Lah Mas Husain, kalau kemudian kita itu saling mencintai karena Allah, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan teman-teman sekalian, itu adalah bonus di akhirat nanti. Apa ini bacanya? Naungan khusus dari Allah di hari kiamat. Bagaimana maksudnya Mas Husain? Iya, ini gambar. Ini cuman gambaran aja ya. Kemudian di sini ada yang menaungi. Ini kapan kejadiannya Mas Husain? Ini kejadian di padang mahsyar. Adik-adik pernah, teman-teman sekalian pernah dengar padang mahsyar? Padang mahsyar itu apa? Padang mahsyar adalah tempat di mana kita semua nanti itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati. Semua yang nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di situ keadaannya sangat-sangat berat. Kok bisa berat Mas Husain? Iya.
Karena dalam hadis disampaikan matahari itu didekatkan sedekat 1 mil dari kita. 1 mil itu dekat banget. Sekarang saya ingin tanya ke teman-teman sekalian, di sini ada nggak yang kuat dengan panas? Kalau ada yang jawab, saya kuat mas. Oke, seandainya kipas anginnya dimatiin, kuat panas nggak? Seandainya AC-nya mati, kuat panas nggak? Seandainya atap Masjid Sebo ini nggak ada, kuat panas nggak? Nah, secara logika kita dan secara yang kita rasakan, kita itu butuh sesuatu yang melindungi kita. Kita nggak kuat dengan panas. Dan sedangkan nanti di padang mahsyar itu matahari akan didekatkan 1 mil, bisa dibayangkan panasnya seperti apa? Nggak kebayang kan? Itu panasnya luar biasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dapat bonus, mereka akan dapat keutamaan di hari kiamat nanti. Allah akan berikan naungan kepada mereka. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilanjut, Mas. Oke. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin semuanya satu sama lain, di antara mereka itu adalah saudara. Saudara ya, bahasanya apa? Saudara. Saudara itu berarti hubungannya lebih erat lagi gitu kan. Kalau sudah mengenal istilah iman, maka seseorang yang tidak kita kenal pun akan kita berikan kepadanya effort gitu. Akan kita berikan kepadanya sesuatu yang lebih karena kita tahu dia orang beriman. Ini akan terbukti seandainya kita, mungkin karena nanti teman-teman semuanya Allah mudahkan bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Di situ kita semua bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara. Dari India ada, dari Afrika ada, dari Eropa ada, dari Indonesia ada, dari Sebo Menggalan ada, Mas Izul. Dari berbagai macam tempat, berbagai macam warna kulit, berbagai macam jenis, berbagai macam suara, logat, berbagai macam jenis rambut dan sebagainya. Tapi ketika sudah berbicara tentang iman, ketika ditanya kamu seorang muslim, iya muslim, oke. Maka ketika itu langsung menjadi seperti saudara yang kuat, pertemanan yang bahkan melebihi pertemanan, yaitu adalah menjadi seorang saudara. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Perumpamaan kaum mukminin satu di antara mereka itu ibaratkan satu tubuh. Apabila satunya merasa sakit, yang lainnya juga merasa sakit. Sekarang kalau teman-teman sekalian sakit gigi, yang sakit giginya doang apa badannya ikut sakit? Pernah nggak sakit gigi? Bisa tidur nggak? Padahal yang sakit giginya, tapi yang nggak bisa tidur matanya. Semua badannya juga ikut sakit, makan pun nggak enak, tidur tak nyenyak. Masya Allah. Maka ini ya, seorang mukmin satu di antara mereka itu adalah saudara. Kalau yang satunya terjatuh diingatkan, kalau yang satunya lagi futur kita semangatin, kalau yang satunya lagi membutuhkan kita beri pertolongan. Tidak membedakan, tidak kita lihat, oh dia kaya saya tolong, wah dia miskin nanti dulu sorry, oh dia ganteng, dia cantik saya tolong, oh dia ini oh dia pinter saya tolong, oh dia ini orang kurang kok, nanti aja lah saya tolongnya. Jadi nggak memandang siapapun dia. Kalau sudah berbicara karena Allah Subhanahu wa taala, saudara dalam iman, semuanya tidak pandang bulu selama ada iman di dalam hatinya, maka kita berikan kepadanya hak seorang mukmin atas mukmin lainnya. Maka ikatan ini adalah ikatan yang akan mengantarkan ke surga, gitu kan.
bukan hanya di dunia. Silakan Mas. Oke. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pertemanan circle yang dimana ketika di dunia itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena circle duniawi. Teman main, kenapa kamu temenan sama dia? Dia teman saya main bola. Saya temenan sama dia cuma gara-gara main bola doang kok Mas gitu. Oke, kalau yang seperti ini al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh pertemanan yang dulu saling berteman ketika di dunia, yauma idzin pada hari itu, di hari kiamat, ba'dhum li ba'din aduwwun, antara satu dengan yang lain itu saling jadi musuh. Di dunia berteman enggak? Di dunia berteman. Di akhirat kok bisa jadi musuh? Iya, karena dia bertemannya bukan karena Allah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam artian apa? Mereka yang dulu berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatannya abadi, dibawa sampai ke akhirat nanti. Bisa saling kemudian di sana pertemanannya sampai di akhirat, bukan hanya di dunia. Silakan Mas. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait bagaimana cara kita menolong teman kita, bagaimana cara kita menasehati teman kita. Setelah kita tahu pentingnya persahabatan karena Allah, setelah kita tahu ternyata persahabatan itu tidak boleh atas dasar duniawi, tapi kita bersahabat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk, nantinya juga ada dua POV ya, ada dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang bagaimana kita mengingatkan orang lain, menasehati, dan POV yang kedua bagaimana sebagai orang yang diingatkan di dalam menerima nasihat itu sendiri. Oke. Dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah teman kalian, saudara kalian yang dia berbuat zalim maupun dizalimi. Secara pikiran kita, yang kita tolong kan harusnya orang-orang yang dizalimi Mas. Kenapa kok kita nolong orang yang zalim? Dia zalim kok, dia mukul, dia toksik, kok kita harus tolong sih Mas? Gitu kan? Iya, kita menolongnya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita menjauhkan seorang yang berbuat zalim itu dari apa? Dari perbuatan kezalimannya. Kita cegah dia dari melakukan kesalahan, dari melakukan perbuatan yang buruk. Kita cegah dia, pegang tangannya nih loh, pegang tangannya. Ini muslim sejati seperti ini. Dia tidak hanya menolong yang lemah, tidak hanya menolong yang dizalimi, tapi dia juga menyelamatkan seorang yang ingin menzalimi. Yang tadinya mau membuli misalkan, atau yang tadinya mau toksik, mengajarkan perkataan-perkataan buruk gitu kan. Sekarang ini ya, saya tidak tahu, tapi saya cukup merasakan, cukup merasakan terkadang itu sekarang di circle pertemanan itu gitu kan. Terkadang kita itu seringkali mudah mengucapkan kata-kata kotor. Betul atau enggak? Jadi kayak ada imbuhannya gitu loh. Kayak ada imbuhan setelah kata-kata kita. Gitu kan. Lah, yang seperti ini kita harus kemudian menolongnya, gitu kan. Kita harus menolong ya, orang-orang yang toksik, gitu kan. Orang-orang yang toksik itu harus kita tolong. Dan dengan cara apa? Kita nasihatin, kita cegah dia untuk melakukan seperti ini. Nah, membiarkan maksiat itu sama dengan kita berkhianat di dalam pertemanan kita. Silakan Mas. Oke. Lah, ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar kapal, tapi kalau kapalnya itu kacanya tembus pandang. Ada nggak kapal kayak gini? Ada di dalam hayalan. Baik, ini adalah sebuah gambaran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis, menggambarkan bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi munkar di antara kita. Terkadang ya adik-adik atau teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemanan itu terkadang kan yang kita butuhkan dua dalam pertemanan, yaitu kita mengajak kepada yang benar, yang ma'ruf, kita ajak kepada kebaikan, dan kita mencegah teman kita itu dari keburukan, kita tolong. Kita nahi munkar namanya, mencegah dari kemungkaran. Nah ini
Perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibaratkan ada sekumpulan orang yang ia naik kapal, mereka naik kapal, di antara mereka ada yang di atas, di antara mereka ada yang di bawah. Lah orang yang di bawah ini kalau mau ngambil air, dia kan harus naik dulu. Suatu ketika dia capek, masa aku harus ngambil air harus naik dulu. Cobalah tak lubangi yang bawahnya sini biar langsung dapat air. Kalau kita pikir secara ini, oh ya benar gitu. Tapi kalau yang kita lakukan apa? Yang harusnya di atas mengingatkan yang di bawah enggak? Harusnya diingatkan. Karena kalau nggak diingatkan, kenapa? Airnya akan masuk. Kalau airnya masuk, kapalnya tenggelam nggak? Kapalnya tenggelam semua. Lah ini, jadi ibaratkan kalau kita membiarkan teman kita itu berada di dalam maksiat, berada di dalam perbuatan dosa, kita itu sama saja juga ikut nantinya terancam juga hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh dalam agama Islam ini membiarkan teman kita itu terjatuh dalam dosa maksiat, itu tidak boleh. Kita harus kemudian mengingatkan dia, kita tarik tangannya lagi untuk kemudian kita selamatkan dia. Karena dalam ancaman dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika suatu kaum itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, itu dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab hukuman kepada semuanya yang ada di situ, tidak terkecuali. Yang soleh juga ikut kena. Makanya kalau soleh itu jangan soleh sendirian ya. Kalau soleh jangan soleh sendirian ya. Saya di sini benar-benar menekankan, silakan kalau Anda mau jadi orang soleh itu bagus dan sangat dianjurkan dan harus bersyukur. Tapi ingat, kalau jadi orang soleh itu jangan soleh sendirian, harus ngajak temannya juga jadi orang soleh. Karena kalau soleh sendirian, lah kayak kapal ini. Kalau soleh sendirian apa? Kayak kapal ini nih nanti nih. Oke mas, silakan mas. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara kita menasehati teman kita yang terjatuh dalam dosa maksiat dan bagaimana kita menerima nasihat ketika kita dinasehati. Oke, yang mana dulu? Cara menasihati dulu atau bagaimana menerima nasihat? Menasihati dulu ya. Oke. Tutorial tata cara menasihati teman kita. Oke. Di sini ya. Di sini ada dua. Silakan dibaca apa yang pertama? Kacamata kasih sayang. Yang kedua? Jangan jari itu menghakimi. Oke, yang pertama, ini adalah hal yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tekankan sekali ketika kita ingin menasihati orang lain. Kalau kita lihat teman kita terjatuh dalam dosa, teman kita kemudian dia tadinya taat jadi nggak taat jadi malas, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus memandangnya dengan pandangan rahmah, dengan pandangan penuh kasih sayang. Jangan pandangan benci. Jangan apa? Jangan pandangan benci atau jangan pandangan yang kemudian menghukumi dia. Yang kemudian seakan-akan dia adalah orang paling bejat sedunia misalkan. Terkadang kan seperti itu, kita lihat teman kita jatuh dalam dosa maksiat. Kemudian dalam perasaan dalam hati kita, wah kamu ini kok kayak gini sih gitu kan. Wah ini seolah-olah melihatnya itu dengan pandangan dia adalah orang paling buruk sedunia, iya enggak? Nah, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Kalau kita ingin menasihati orang lain yang terjatuh dalam kesalahan, kita lihat dengan pandangan kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Kasih sayang itu harus dilakukan dengan cara yang hikmah, cara yang bijak, gitu kan? Cara yang bijak. Kita lihat teman yang salah dengan empati, gitu kan? Ibaratkan orang yang tenggelam, maka kita kasih pelampung, kita tolong dia dengan cara yang baik, dengan cara yang cepat, dengan cara yang kemudian tidak membuatnya itu malah menjauh dari kita. Terkadang kalau kita cara mengingatkannya salah, itu malah orang yang kita nasihati tidak mau mendengar nasihat kita, benar gak? Terkadang kalau kita menasihatinya salah, teman kita itu malah nggak jadi dengerin nasihat kita, malah dia kabur. Besok lagi nggak mau dengerin nasihat dari kita, benar gak? Nah ini dia. Ini perlu digarisbawahi. Sampaikan kebaikan itu dengan kebaikan, gitu kan? Sampaikan kebaikan dengan kebaikan. Kita harus menyampaikan sesuatu dengan baik, gitu kan? Kemudian jangan menghakimi, gitu kan? Jangan menghakimi.
Karena apa? Dua hal ini dikhawatirkan nanti juga muncul ujub dalam hati kita. Seakan-akan kita menganggap, wah, saya orang paling soleh, gitu misalkan. Wah, saya orang ini. Harusnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih diberikan hidayah, dan kita berharap hidayah kepada orang lain. Silakan doakan teman-teman kalian. Kalau teman-teman kalian itu terjatuh dalam dosa maksiat, doakan. Pernah nggak di sini teman-teman sekalian mendoakan teman-teman yang lainnya? Siapa yang pernah mendoakan temannya, disebut namanya dalam doanya? Siapa? Nggak ada kan? Jarang. Karena memang jarang, gitu kan. Lah ini dia ya. Padahal kalau dalam hadis Nabi SAW itu bersabda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Tidaklah seorang muslim mendoakan temannya dalam keadaan temannya tuh nggak tahu kalau dia didoakan, maka malaikat akan mengatakan, "Walaka bimitsl." Bagimu juga yang seperti itu. Jadi kita apa? Kalau kita mendoakan teman kita, kita juga didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan hal yang serupa. Maka itu contohnya kalau adik-adik lagi ujian, teman-teman lagi ujian sekolah nih. Ya Allah, semoga temanku Taijo besok ujiannya diberikan lancar gitu. Semoga besok lulus ujiannya. Semoga nggak remedi. Semoga temanku besok cepat lulus kuliahnya ya Allah. Namanya ini gitu kan. Semoga temanku cepat nikah ya Allah gitu misalkan. Gitu. Didoakan. Lah nanti malaikat akan menjawab, didoakan juga kalian juga seperti yang kalian doakan untuk teman kalian. Itu dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini saya mohon kepada teman-teman sekalian, kalau mengingatkan teman kita, kita lihatnya dengan kasih sayang. Kita ingin menolongnya, bukan kita ingin kemudian menghinanya, bukan ingin kemudian menghakiminya, atau kemudian ingin menjudge dia dengan julukan-julukan yang buruk. Oke, sekarang POV dari menerima nasihat. Bagaimana kita menerima nasihat? Sekarang saya ingin tanya. Di sini teman-teman sekalian, kalau dinasehatin secara reaksi spontannya, terima apa enggak dengan nasihat orang lain? Enggak kan? Secara manusiawi yang muncul dalam diri kita, pertama kali ketika kita dinasehatin orang lain, kita mesti enggak terima, bener enggak? Kita merasa ingin membela diri kita. Wah, aku enggak gitu, aku ini, dengan berbagai macam bentuk pembelaan-pembelaan itu. Nah, oke, sekarang saya ingin bahas di sini bagaimana cara kita menerima nasihat. Oke. Yang pertama, ketika kita menerima nasihat, kita harus mempercayai dalam diri kita bahwasanya ketika teman kita memberikan nasihat, itu bukan karena benci, tapi karena dia peduli. Dia ingin menyelamatkan kita. Kita harus ingat ini, temanku memberikan nasihat kepadaku bukan karena dia benci, tapi karena dia ingin menyelamatkanku untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus kesampingkan dulu sisi ego kita. Sisi baperannya itu disingkirkan dulu. Sisi bapernya itu disingkirkan dulu. Kenapa? Kenapa harus disingkirkan sisi bapernya? Karena sebagaimana dalam Al-Quran, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum. Seandainya mereka itu melakukan apa yang dinasihatkan untuk mereka, yang diperintahkan untuk mereka, itu lebih baik gitu kan. Berarti kita harus kesampingkan dulu apa? Sisi baper kita. Karena kita melihat ada sisi manfaat yang lebih besar, yaitu teman saya menasihati saya karena ingin saya menjadi orang baik. Kita lihat nasihatnya, kita kesampingkan apa? Bapernya kita. Bisa nggak di sini teman-teman sekalian kemudian menyampingkan bapernya dulu, bisa nggak? Bisa tapi susah ya. Tapi itu harus dilakukan. Karena agama Islam ini dibangun di atas saling menasihati. Dalam Al-Quran Allah banyak berfirman dalam Al-Quran. Di antaranya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Salinglah kalian menasihati dalam kebenaran, dan salinglah kalian itu menasihati dalam kesabaran. Ad-dinun nasihah, kata Nabi SAW. Agama ini adalah nasihat.
Jadi teman-teman sekalian, tolong kalau kita menerima nasihat orang lain, dengarkan dulu. Meskipun nantinya kita setelahnya gimana, tapi dengarkan dulu. Nasihatnya apa? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, kesampingkan baper kita, dan kemudian apa? Kita harus meyakini bahwa teman kita itu ingin kita selamat, ingin kebaikan untuk kita. Maka kita harus mendengarkan nasihat tersebut. Entah setelahnya teman-teman sekalian mau lakukan nasihatnya apa enggak, itu urusan nanti. Tapi yang penting didengarkan dulu. Oke. Insya Allah jelas ya? Oke, selanjutnya Mas. Ya, selanjutnya lagi. Sekarang jam berapa? Maghrib jam? Oh, oke. Aslinya waktunya udah habis ya. Tapi tadi mulainya telat. Ada teman-teman sekalian mau sholat maghrib di sini nggak? Apa mau pulang? Sholat dulu. Nah ya. Oke. Maghribnya 10 menit lagi. Oke, kita tutup dengan kisah ya, dengan kisah. Dua kisah ya, dua kisah. Yang pertama adalah kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar, dan yang kedua, dan yang kedua nanti adalah kisahnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumallahu taala. Oke, yang pertama dulu adalah kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu usianya sama nggak? Lebih tuaan siapa? Lebih tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 atau 3 tahun. Jadi siapa yang lebih tua? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti diibaratkan mereka itu satu pantaran lah, masih seusia. Inilah pertemanannya masih seusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu adalah gambaran sahabat yang sejati. Itu begitu nampak dalam kisah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika kisah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Madinah. Kita tahu ketika itu Nabi SAW itu mendapat berbagai macam ancaman pembunuhan. Sampai akhirnya Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Kaum muslimin semuanya sudah hijrah duluan. Para sahabat Nabi yang lainnya sudah hijrah duluan ke kota Madinah. Yang tersisa hanya siapa? Abu Bakar dan Nabi SAW, dan juga masih ada Ali bin Abi Thalib dan juga beberapa yang lainnya. Akhirnya Nabi SAW membuat perencanaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk hijrah ke kota Madinah melalui jalan yang berbeda dengan umumnya yang dilalui oleh orang-orang. Akhirnya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diikuti jejak langkahnya oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya mencari persembunyian dulu, mencari persembunyian di mana? Di gua. Ketika itu disinilah nampak bagaimana kualitas persahabatan dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersembunyi di dalam gua yang sempit. Di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seandainya orang-orang kafir Quraisy itu melihat ke sisi bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan 2 orang tapi Allah adalah menjadi yang ketiga di antara mereka? Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Bakar, menguatkan Abu Bakar untuk menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi SAW kemudian tertidur, dan kemudian di situ ada ular yang datang dan kemudian menggigit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq tidak berteriak karena beliau tidak ingin membangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada pelajaran yang sangat besar, yaitu tadi 2 sahabat itu saling menguatkan, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat Abu Bakar kuat dengan imannya, akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka berdua. Selanjutnya Mas. Oke, ini adalah kisah yang kedua dan menjadi penutup bagi kita adalah kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Syafi'i. Siapa yang lebih dulu antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Kita tahu di sana ada 4 ulama mazhab
yang populer, yang diakui oleh seluruh umat, yaitu adalah yang pertama kali siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Jadi yang lebih duluan siapa? Imam Syafi'i. Imam Ahmad adalah muridnya. Imam Ahmad itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad ini beliau senantiasa mendoakan Imam Syafi'i setiap sholatnya selama 40 tahun lamanya. Ini dikisahkan oleh putranya sendiri, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad suatu ketika bertanya kepada Imam Ahmad, wahai ayahku, Pak, kok Bapak doakan Imam Syafi'i terus 40 tahun dalam sholat itu, alasannya kenapa? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia dan seperti kesehatan bagi jasad dan tubuh kita. Makanya Imam Ahmad itu begitu berbakti kepada gurunya yang selama ini telah mengajarinya, didoakan oleh Imam Ahmad 40 tahun lamanya. Di sini ada yang kemudian mendoakan temannya setiap hari apa enggak? Enggak ya. Padahal ini catat kata-kata. Saya punya kata-kata bagus. Cinta yang paling tulus itu ketika kita mendoakan siapa yang kita cintai. Teman kita maksudnya. Kalau kita mencintai orang tua kita, kita doakan. Kalau kita mencintai teman kita doakan kebaikan untuknya. Kalau kita mencintai guru kita doakan kebaikan untuknya. Karena doa itu adalah cinta yang tulus. Susah loh orang itu nyebut seorang dalam doa itu susah. Karena kalau seorang berdoa biasanya diingat apa? Biasanya diingat adalah dirinya sendiri. Jarang ada orang berdoa kok yang diingat adalah orang lain. Maka itu ya, kalau kita ingin, ya Allah, itu teman saya Pak Ijo, ya Allah, dia tuh sekarang kok malah mabuk-mabukan, ya Allah. Dia tuh sekarang kok jadi nggak pernah sholat. Saya berdoa, ya Allah, tolong berikan hidayah kepada Pak Ijo, teman saya. Ya Allah, ini teman saya tadinya kata-katanya bagus, kok tiba-tiba toksik banget, ya Allah, dia itu. Ya Allah, saya berdoa, berikanlah hidayah untuk dia, ya Allah. Itu pertemanan yang bagus. Contohlah Imam Ahmad. Sahabat itu adalah yang mendoakan di dalam diam, gitu kan. Bukan hanya menemani kita kapanpun kita ada waktu, tapi sahabat adalah senantiasa mendoakan kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan paling terakhir. Apakah circle-mu hari ini akan membawamu ke surga? Coba jawab. Apakah pertemanan kalian sekarang ini dengan teman-teman kalian, kira-kira dengan pertemanan yang seperti itu akan membawa ke surga apa enggak? Gimana jawabannya? Wallahu a'lam. Tapi selama kita kemudian menjadikan tolak ukur kita dalam persahabatan pertemanan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita saling menguatkan, menasihati karena Allah, mencegah teman kita dari berbuat kesalahan, kita tolong mereka, kita menjadi soleh bersama, bukan soleh sendiri. Insya Allah itu adalah ciri-ciri pertemanan yang akan membawa ke surga, pertemanan yang sehat, pertemanan bukan pertemanan yang toksik, tapi pertemanan yang akan kita bawa sampai ke surga. Semoga Allah SWT mengumpulkan teman-teman semua kalian di sini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah ini circle kita, pertemanan kita menjadi pertemanan yang baik, yang senantiasa menolong temannya, menasehati, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan juga mencegah dari keburukan. Siapa apa enggak? Yang laki-laki siapa apa enggak? Insya Allah ya. Yang perempuan siapa apa enggak? Insya Allah. Oke, selanjutnya. Nah, challenge ya. Challenge. Silakan dalam 7 hari ke depan kalian mengingatkan satu teman kalian tentang sholat misalkan. Atau ingatkan satu teman kalian tentang kebaikan. Kemudian yang tadi ngajak nongkrong mungkin di WA, Jo, Pak Jo, info A1 merapat ke kafe Motojiwo gitu. Oke, info diterima gitu kan. Nah, nanti di Motojiwo itu di situ ada majelis ilmu. Misalkan.
Oke, maka kita ajak nongkrong teman kita itu di majelis ilmu. Ajak, ini ada acara di Sipo Menggalan, yuk ajak gitu. Besoknya lagi ada acara lagi di Sipo, ajak. Ada acara di mana majelis ilmu, diajak gitu kan. Kemudian doakan sahabatmu diam-diam, siap nggak? Nah ini challenge-nya ya, silakan lakukan. Ingatkan satu teman, ajak nongkrong di majelis ilmu, doakan sahabatmu diam-diam. Sahabat sejati tetap menggenggam erat tanganmu ketika kamu hampir jatuh ke dalam jurang dosa. Terima kasih, sekian dari saya, Ahmad Husain Farudin. Ya, senang sekali bisa berjumpa teman-teman sekalian. Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kali ini penuh dengan manfaat. Semoga dapat memberikan perubahan di dalam diri kita. Semoga Allah berikan hidayah dan bimbingan kepada kita semua. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.